Assalamualaikum anak-anak. Hari ini pada mata pelajaran fikih, kita akan belajar tentang sholat bagi orang yang sakit. Sholat merupakan salah satu cara bagi hamba Allah untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya, dalam keadaan bagaimanapun, kita harus melaksanakan sholat, misalnya dalam keadaan sakit, bepergian, dan peperangan. Kita harus tetap melaksanakan sholat. Dalam keadaan sakit, apabila orang tersebut masih mampu berdiri, hendaklah ia sholat dengan berdiri. Apabila tidak mampu berdiri, ia dapat sholat dengan cara duduk. Dan apabila tidak mampu sholat dengan cara duduk, ia dapat melakukan dengan cara telentang atau berbaring. Adapun bacaan sholat dengan cara duduk atau berbaring, sama loh seperti bacaan sholat dengan cara berdiri. Nah, dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Dan adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin sholat dalam keadaan sakit, yaitu yang pertama berwudu. Nah, berwudulah sebelum melaksanakan sholat. Jika ada larangan memakai air, maka bisa diganti dengan tayamum, yaitu bersuci dengan debu sebagai pengganti air. Yang kedua yaitu harus menghadap kiblat. Walaupun kita sholat dengan keadaan duduk, berbaring atau telentang, harus menghadap kiblat ya. Selanjutnya, jika kita tidak dapat sholat dengan keadaan berdiri atau normal, kita boleh ya sholat dengan keadaan duduk. Bagaimana caranya? Yang pertama, berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Kemudian membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Yang kedua, setelah takbiratul ihram, kedua tangan bersedekap di atas dada. Kemudian dilanjutkan membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek dalam Al-Quran. Yang ketiga, kemudian ruku dengan membukukan badan. Adapun bacaan ruku, sebagaimana bacaan ruku dalam sholat ya. Setelah ruku, dilanjutkan dengan i'tidal, yaitu duduk kembali seperti semula. Kemudian sujud, seperti sujud biasa. Bacaannya juga sama seperti sholat pada umumnya. Nah, demikian seterusnya dilanjutkan gerakan dan bacaan sholat hingga salam, sesuai dengan jumlah rakaat sholat yang diniatkan. Bagi orang yang tidak mampu duduk, boleh melakukan sholat dengan cara berbaring. Bagaimana caranya? Yang pertama, berbaringlah dengan posisi miring. Kaki membujur ke arah selatan, kepala berada di sebelah utara. Nah, hadapkan wajah ke arah kiblat. Awali sholat dengan niat dan mengucapkan takbiratul ihram. Selanjutnya, bacalah doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surah pendek dalam Al-Quran. Setelah membaca ketiga bacaan tersebut, lanjutkan dengan gerakan ruku. Gerakan ruku dan sujud cukup dengan menggunakan anggukan kepala atau dengan kedipan pelupuk mata. Bacaannya sama ya seperti sholat pada umumnya. Apabila semuanya tidak mampu dikerjakan, maka gunakanlah hati selama akal masih sadar. Demikian seterusnya hingga salam. Apabila dengan cara berbaring juga tidak mampu, boleh melakukan sholat dengan cara telentang. Bagaimana caranya? Yang pertama, letakkan kepala di sebelah timur. Nah, usahakanlah agar kepala diganjal dengan bantal sehingga wajah bisa menghadap ke arah kiblat. Nah, kedua kaki diluruskan berada di sebelah barat. Kemudian, berniat sholat yang akan dikerjakan. Setelah itu, gerakan ruku dan sujud cukup dengan melakukan isyarat kedipan mata. Apabila tidak mampu melakukan isyarat, boleh menggunakan hati. Dan bacaan sholatnya sama seperti bacaan sholat pada umumnya. Nah, lakukan hingga salam. Seorang muslim hendaknya tidak melalaikan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Nah, bagi orang yang sakit, sholat memiliki hikmah yang sangat penting. Apa saja hikmah-hikmahnya? Yang pertama adalah sebagai obat penyembuh. Yang kedua, menimbulkan ketenangan jiwa dan penghibur kesedihan. Yang ketiga, sebagai jalan untuk memohon kebaikan, kesehatan, kesembuhan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, menghilangkan penyakit hati seperti dengki, sombong, kikir, dan berkeluh kesah.
Nah, itulah tadi penjelasan tentang sholat bagi orang yang sakit. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.